Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Nazwa Madifa. Hari ini kita tidak hanya melihat bangunan tua di kota Cimahi, tapi membaca halaman sejarah yang masih berdiri tegak. Di hadapan kita adalah Penjara Poncol Cimahi, sekarang dikenal sebagai bangunan pemasyarakatan militer 2 Cimahi. Bangunan ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda di sekitar tahun 1886, saat Cimahi dijadikan kota garnisun militer, yaitu kota pusat pertahanan dan tempat tinggal tentara. Awalnya tempat ini dipakai Belanda untuk menghukum prajuritnya sendiri yang melanggar aturan, namun sejarah tidak pernah diam. Tahun 1942, Jepang mendarat di Indonesia. Belanda menyerah dan dalam satu malam kekuasaan berubah. Penjara yang dulunya milik Belanda kini dipakai oleh Jepang, bukan lagi untuk menghukum tentara Belanda, melainkan menahan mereka. Yang dipenjara di sini antara lain perwira Kenil, tentara kerajaan Hindia Belanda, serdadu Belanda, tawanan sekutu, tentara negara yang berperan melawan Jepang, orang yang dicurigai melawan Jepang. Di balik tembok ini, mereka menunggu nasib, dipindahkan ke kamp interniran, kamp penahanan perang, dijadikan pekerja paksa militer, atau ditahan tanpa kepastian. Penjara Poncol menjadi bagian dari sistem tawanan perang Jepang di Cimahi. Disinilah terjadi penangkapan tentara Belanda setelah kekalahan mereka, interogasi oleh militer Jepang, terutama polisi militer Jepang yang disebut Camp Peitai, polisi rahasia militer Jepang, serta seleksi tawanan kerja paksa dan pemindahan tahanan ke camp lain di Jawa. Bangunannya tidak berubah, tapi maknanya berubah total. Dulu simbol kekuasaan Belanda, lalu menjadi alat kendali Jepang. Temboknya tetap sama, yang berbeda hanyalah siapa yang berada di dalamnya. Tidak semua nama tercatat, namun kelompok tokoh sejarahnya jelas. Tentara Kenil sebagai tawanan, tentara Jepang sebagai penguasa, penduduk lokal sebagai saksi masa perang, dan empat tipe inilah mereka berada dalam satu waktu sebagai penjaga, tahanan, dan saksi sejarah. Setelah kemerdekaan, bangunan ini tidak dihancurkan. Ia justru dipakai oleh TNI sebagai tempat pembinaan prajurit yang melanggar hukum militer, dan kini ditetapkan sebagai cagar budaya. Artinya, bangunan ini bukan sekedar peninggalan. Dia adalah pengingat bahwa kekuasaan bisa berganti, tetapi sejarah tetap tinggal. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres.